kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya untuk Grumpy No Secret. Bersama saya Kak Rose, ada Daniel juga menemani kita hari ini. Kita ke pojokan dulu langsung ya, ini karena tamu kita agak banyak ya. Kita membahas dulu berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini dari dunia maya ya, ke sebuah diskusi, adu argumentasi, tapi dilakukan dari dunia maya dengan berbeda platform gitu ya. Bukan ketemu langsung berargumentasi, enggak. Ini ngomong, terus ini nyaut, abis gitu ini bikin klarifikasi dan begitu ya. Ini siapakah yang membuat itu terjadi? Itu ada di podcastnya Melanie Ricardo. Ini tentang Rina Nose ya. Rina Nose diwawancara di podcastnya Melanie Ricardo. Salah satu pertanyaannya adalah mengenai punya anak gitu ya. Ini sampai ada artikelnya. Rina Nose klarifikasi soal tak ingin punya anak. Jangan jadikan saya kiblat gitu. Ini klarifikasinya ya. Statementnya seperti apa sih yang kemudian menggelitik yang namanya Ria ya, Mbak Ria itu untuk memberikan tanggapannya begitu ya, berargumentasi juga gitu. Kita lihat dulu nih statementnya Rina Nose pertama-tama gitu. Ini sebenarnya kalau diskusinya langsung aja berhadapan gitu, kita nggak bingung kalau motong-motong statement dari sini dari situ ya Mel ya, tolong diundang dua-duanya. Biar mereka ngobrol langsung. Dan yang menarik juga ada tanggapan dari netizen juga yang menganggap bahwa kalau artis mah enak ya, tinggal sewa babysitter katanya. Artis kan enak tinggal sewa babysitter, nggak capek juga, nggak nyuci, nggak masak, enak, nggak susah gitu. Iya gitu kan, jadi orang tua itu bukan cuma sekedar yang fisiknya ya, tapi kan secara mental juga mereka harus hadir. Bukan mereka ya, kita sebagai orang tua harus hadir. Aku komentar netizen coba kita baca. Ini juga ini pembicaraan yang menarik, menimbulkan pro dan kontra. Anak itu bakal jadi masalah jika kita belum siap. Ini pro Rina Nose. Berikut ya. Prinsip Rina Nose sama pada masyarakat yang ada di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Amerika. Yang berikut. Sebenarnya dia bilang betul, tapi hidup itu pasti dampingannya masalah apapun itu sih. Jadi bukan hanya anak, nggak ada anak pun pasti masalah juga. Itu kata Melanie Ricardo. Yang berikut kan kamu bilang kan nggak ada anak, ada masalah, nggak ada juga bisa ada. Inner child atau luka masa lalu membentuk kita sampai detik ini. Semangat deh gitu. Yang berikut. Mikirnya ribet banget loh Rin. Ada yang begitu ya. Kalau dari aku ya, setiap orang punya keputusan masing-masing orang, itu adalah hak masing-masing orang berdasarkan latar belakang masing-masing. Apakah kita mau mengikuti ini, sebenarnya bukan mengikuti ini atau mengikuti itu gitu ya. Kita sebagai orang yang punya kemampuan untuk mengambil keputusan, memang kita harus menggali informasi sebanyak-banyaknya sebelum kita mengambil keputusan mana yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi siapa yang benar? Ya nggak ada. Tergantung masing-masing yang menjalaninya. Lebih cocok yang mana? Begitu ya Mel ya? Oke, baiklah. Sekarang kita langsung ke Melanie Ricardo. Kemarin itu ada yang ngetek aku. Bukan ngetek aku, ngetek Luna Maya, ngetek Ayu Dewi, ngetek itu. Tolong pastikan teman kamu itu baik-baik saja. Tolong please gitu ya. Aku lihat dong di tag di kontennya dia gitu, lihat dia lagi joget-joget. Kena apa gitu ya? Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih kamu, Mel? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, ini kemarin juga Melanie sudah memberikan klarifikasinya ya. Jadi apa yang menyebabkan banyak netizen itu nge-tag teman-temannya Melanie untuk tolong pastikan sahabat kamu baik-baik aja. Karena ternyata kamu bikin konten video. Terus ada Signa. Aku tuh bikin konten video, aku diberikan kesempatan baru sama teman-teman dari Instagram untuk mencoba fitur baru mereka. Nah, akhirnya pada saat itu seperti hari ini kuku saya itu copot satu di sini. Aku tuh kan grati luar biasa. Gue tuh sebel kalau kuku gue tuh kelihatan jelek di kamera. So I was doing like this with my 4 fingers, 4 yang gini-gini. Tapi kita belajar sesuatu ya. Siapa bilang netizen Indonesia cuma bisa gibah, kepo, tukang adu domba. Tuh lihat ya. Netizen Indonesia mengajarkan aku bahwa ternyata there are so many sign, ada banyak tanda-tanda dan ada banyak arti yang aku juga baru belajar. Jadi tanda jempol dilipat begini dan apa gerakannya gimana? Gini-gini katanya. Gini-gini ini adalah sebuah tanda permintaan tolong, terutama untuk kasus-kasus domestic abuse atau kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Nah kadang-kadang kan kita nggak bisa ngomong karena mungkin pelakunya masih ada di rumah, sehingga ini sebagai tanda minta tolong gitu ya. Atau mungkin kita nggak bisa ngomong karena ada image atau kontrak yang harus mungkin dijaga. Oh, itu sebagai tanda gitu. Tapi kamu benar nggak apa-apa? Kontraknya sih nggak ada kan? Nggak apa-apa, Tyson baik ya. Nggak, tapi akhirnya aku jadi klarifikasi karena gini, gue kaget ya. Maksudnya tiba-tiba story gue tuh bisa sampai 300.000 orang yang nonton, 300.000 gitu kan. Gue udah mau buka PP dan endorsement tuh ya kan. Terus gitu ada apost, TikTok membawaku ke sini, TikTok membawaku ke sini. Dan ternyata banyak. Tadinya udahlah biar aja lewat. Ternyata kayak banyak orang, Mama Vina Panduwinata nanya gue, Mel are you okay? Mas Kirdi nanya gue, Mel
baik-baik nggak? Jadi kan gue takutnya dan Tyson di tag banyak orang. Kenapa nih? Apakah ada KDRT segala macam? Istri lo minta tolong tuh. Kesian laki gue kan. Ya, Ntar rambutnya tambah rontok, say. Ya Coba kan? kita perhatikan, apakah Tyson juga? Jajan dia yang gini. Gitu, Oke. Bang. Ini videonya seperti apa sih yang menyebabkan banyak netizen yang menduga ataupun cemas gitu ya, atau khawatir gitu. Kita lihat nih videonya kayak apa sih? Jadi gitu yang tadi ya. Ini mungkin juga buat informasi buat kita semua, mungkin bagi Anda yang membutuhkan ini pertolongan signage itu ya. Jadi signage seperti ini. Kalau butuh uang bisa gini nggak sih? Abis gini terus gue begini bisa nggak sih? Butuh duit say. Ini sesuatu yang serius, kita bisa belajar sesuatu dari apa yang terjadi di Melanie gitu ya. Jadi karena begini terus kemudian netizen curiga karena dia menengok ke arah kiri seolah-olah memberikan tanda bahwa ada seseorang di sebelah kiri yang mengancam gitu. Cuma jadi ilmu cocologi katanya, itu coba lo lihat di detik berapa ada orang di belakang lewat, ini orang, udah jangan kemana-mana, udah ini aja kita belajar, yang belakang kagak ada orang, itu cuma ada alat-alat podcast di belakang lagi pada numpuk gitu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Gua hajar. Masih juga nggak percaya loh dia. Itu ya netizen. Melanie kenapa itu kode kan serius soalnya kalau cuma kebetulan cuma sekali dua kali itu awal sampai akhir, yaitu karena jempolnya kukunya copot. Yang lebih berikut ya. Satu, di belakang ada orang ngintip-ngintip. Dua, kode help. Tiga, tatapan matanya ke kiri kayak natap kaca mobil. And bisa lihat orang yang di belakang tadi. Ini dugaan netizen. Baik sekali netizen ya. Semuanya sayang sama Melanie. Tapi aku jadi mengucap syukur bahwa aku ternyata sadar banyak sekali yang peduli, banyak yang sayang. Terima kasih ya netizen-netizen sayang. Makasih Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Mwah. Perasaan dulu nggak gitu deh. Komunitas Melanie. Sekarang udah sama Bunda Korla, anak Bunda. Gitu kan. Ya sampai hafal ya gimmick-nya. Jangan ke Komedo juga. Oke, ini lanjut ya. Tadi kan dia cerita soal pertemuan dengan Bunda Korla gitu. Ini yang mau kita bahas adalah kayaknya Melanie, podcast Melanie itu termasuk yang awal-awal wawancara Bunda Korla. Kok bisa? Sementara yang lain itu perlu harus prahara dulu, ribut dulu ya. Itu berbalas batu di sosial media gitu. Kamu masuk dengan mulus dan tenang. Gitu. Tapi itu emang bener ya. Bener, gue belajar satu hal dari Bunda Korla bahwa memang saat Tuhan memberikan rezeki lo, kalau emang kata Bunda tuh ada bintang di kepala lo, tidak ada bisa udah gak ada yang bisa nutup, emang itu udah milik lu. Jadi gue cuma gini Kak, gue tuh udah deketin Bunda udah lama. Gue tuh kan suka nonton dia, Bun zoom lah sama aku. Dia kan gak ngerti zoom kan, udahlah gak usah zoom kau, tunggu aja ntar Bunda di Jakarta. Gue udah gini Kak, di Jakarta mah Lemong nih, pasti udah ngantri semua. Belum dari Sumargo, gue udah pikir yang lain-lainnya masih. Terus tapi akhirnya gue mikir gini, oke, gue minta aja tapi gue gak mau yang kalau emang gak bisa gak apa-apa. Karena gue tahu she's gonna be very busy. Akhirnya gue hubungin Igun. Dan Igun bilang, Mak, pokoknya Mak standby hari ini. Itu udah ngejar Bunda sebenarnya ke Bintaro, udah hampir nggak dapet. Bunda balik lagi ke hotel yang di Sudirman, dan Bunda balik sebelum ketemu Bang Hotman hanya untuk podcast dan makan buru-buru bareng gue. So it was my blessing, rezeki gue. Iya, rezeki. Emang jodohnya untuk bertemu gitu ya. Seperti apa pertemuannya? Coba kita lihat yang berikut. Ya, Mel, jadi kamu gimana? Maksudnya Bunda tuh baik banget, itu berarti baru mendarat banget gitu kan? Baik banget. Karena kan kadang-kadang gini, kita melihat orang tampilannya komedi, ramah. Gue gak deg-degan tuh, dia hasilnya ramah gak ya? Dan ternyata itu kan dia dari pagi tuh banyak banget tuh. Dan dia pas ketemu gue tuh kondisinya udah capek, masih harus ketemu Bang Hotman. Dan tempatnya jauh Kak, dan itu macet banget. Tapi dia mau melayani gue interview. Dan gue I was doing it for free ya, gue gak bayar Bunda. Gue rencana mau ngasih Bunda hadiah segala macam. Tapi enggak, ini gue bayar nih Bunda segini. Enggak, it was for free, friendship, pertemanan, Igun yang membantu dan Bunda yang berbaik hati. Itu benar baik. Jadi kamu nggak perlu nyumbang apa gitu nggak ya? Bunda kebanjiran job yang ada dia. Tapi kemarin kan aku kan mengisi acara. Oh iya. Ya itulah namanya ya kadang-kadang saling membantu, saling mensupport. Itu namanya kolaborasi gitu ya kan. Oke, kita mau tanya sekarang sama Melanie Ricardo. Kamu setuju nggak setuju dengan pernyataan berikut ini? Setuju nggak setuju Melanie Ricardo menggelar meet and greet berbayar? Hah? Maksudnya Bunda? Ya kamu apa aja itu dalam meet and greet berbayar. Setuju aja asal affordable. Affordable? Iya, jangan terlalu kemahalan. Dan mungkin harus lihat value-nya juga. Kalau memang ternyata animonya banyak, why not gitu kalau kan. Emang animonya value-nya kurang ya nggak akan ada yang mau bayar. Itu dulu yang siapa? Alpenliba. Bowo. Ya kan? Itu dihujat tapi banyak juga yang mau. Karena memang banyak yang ngefans sama dia. Yang berikut ya. Setuju nggak setuju membongkar aib seseorang di media sosial? Enggak setuju. Setuju nggak setuju minta kembali uang yang sudah disumbangkan? For me, kalau aku pribadi ya, ini bukan orang lain. Kalau for me, if I give something, it means I give with sincere heart. Ikhlas gitu ya. That's me ya. Nggak ada pamrihnya gitu ya.
Ya walaupun kan semua orang pasti punya agenda, tapi when I give something, aku percaya ya udah itu ya rezekinya dia. Nah Tuhan kasih aku rezeki lewat yang lain gitu. Oh, setiap orang punya agenda ya. Setiap orang punya agenda. Like me and Bunda Korla, I was pansos tuh. Gue tuh pansos sama Bunda. Dan pansos itu teman-teman adalah strategi bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain. Oh, kembali lagi bahwa itu namanya kolaborasi. Exactly. Tergantung bagaimana kita melakukan approach juga Iya, gitu betul. ya. Jangan pansosnya itu nggak ngasih tahu ke orangnya kalau dia pansos. Oh, iya. Tiba-tiba ngejerumusin tuh orang dalam sebuah keributan yang dia tidak tahu. Gitu nggak sih? Karena gue jadi sapot sih kan. Gue. Oh lo, ada yang panas sama lo. Syukur kak, berarti masih ada value-nya lo. Oh iya gitu ya. Orang masih Iya, panas iya. sama lo. Alhamdulillah. Lanjut berikutnya. Setuju nggak setuju? Public figure yang berbicara kasar di media sosial. Actually not really. Enggak ya? Iya. Jadi kalau ya memang kita public figure walaupun gimana juga. Iya. Even for Bunda menurut gue it would be nicer kalau nanti in the long term Bunda akan misalnya karena Bunda itu very influential. Oh punya iya, pengaruh betul, besar. betul. Jadi kalau misalnya it would be nicer kalau misalnya kata-katanya mungkin ntar lebih selektif karena apa yang dilakuin sama Bunda itu diikutin Itu viral. dan diikutin oleh fans-fans. Karena memang dia punya daya tarik yang luar biasa. And sih. I know that her heart hatinya tuh baik. Baik ya. Gitu ya. Itu karena hatinya baik makanya rezekinya Ya, juga amin banyak itu. orang yang sayang juga sama Yes. dia. Oke. Nah, ini seperti yang berikut ini juga ya. Ini diawali dengan sebuah video viral dengan komentar hujatan gitu ya. Dianggap katanya ini terpengaruh oleh budaya barat, sudah mulai apa sih kerasukan budaya barat bukan Indonesia dan lain sebagainya. Tapi justru dengan begitu mereka mendapatkan sorotan. Dan bahkan orang tahu bahwa dua anak ini justru berprestasi menjadi juara di sport dance begitu ya. Kita akan lihat dulu profil mereka berikut ini. Di sebelah sana sudah ada Keisha dan Devina. Nanti kita akan lihat kamu gimana salah satu nomor yang akan kamu bawakan. Tapi kita mau ngobrol dulu sama pelatihnya ya. Yang jarang tersorot namanya Mas Fahru. Mas Fahru sebenarnya latar belakangnya apa sampai bisa menjadi pelatih dance sport? Sama. Apa? Kamu juga dance sport juga. Jadi kamu dance sport itu apa aja sih sebetulnya? Kategorinya kan Macam-macam. dance. Macam-macam. Ada hip hop, break dance, Hip hop, break dance, ya. Latin, Latin standar. Latin standar. Standar itu apa maksudnya? Caca. Nggak ada dari waltz itu. Oh dari Ballroom, waltz, yang ballroom. Oh jadi ballroom ya. Ya. Baru Latin itu masuk dalam salsa ada? Nggak. Nggak ada. Salsa nggak. Jadi jive, Jive, caca, rumba, rumba, tango. tango masuk standar. Oh, tango masuk standar. Ya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya berkaitan dengan komentar orang-orang. Ini kan namanya dance sport. Ya. Which is di Indonesia juga punya banyak dance. Punya. Kenapa dari Indonesia? Ada nggak dari Indonesia kategori tarian Indonesia juga masuk dalam kategori dance sport? Kita nanya ini sebagai orang yang terjun Ada ya. tradisional. Ya. Ada sebetulnya. Ada. Tradisional Nggak, dance? Ya di pertandingan juga. Di pertandingan juga ada sebetulnya. tradisional. Oh, tradisional juga ada begitu ya. Nah, kalau kita mau tanya lagi, ini kan kalau kita lihat di videonya ya, saya juga penari, makanya saya tahu. Tidak mudah gitu untuk Latin dance karena itu capek banget ya. Mereka harus lift up badannya gitu ya. Ini otot perut pasti latihan gitu. Oke. Mereka sempat cerita bahwa latihan biasanya 3 kali seminggu. Ya 3 kali seminggu. Dari jam 4 sampai jam 9. Ya. Itu. Kalau mendekati perlombaan berapa? Sering itu tiap hari. Tiap hari Ya. sama 4 jam juga atau 5 jam? Lebih. Lebih. Ya, Mereka cuma latihan nari atau ada latihan fisiknya juga? Ada fisik. Fisiknya ngapain aja? Kayak lari gitu, lari Lari sit berapa up, kali? muterin kadang 50 gitu misalnya. Muterin apa? Area kita latihan aja. Area latihan. Itu gede latihan. Lebih gede dari studio ini. Lebih gede lagi. Lebih gede lagi 50 kali sit up, push up dan lain sebagainya. Mereka harus bisa balet gitu nggak sih? Harus sih sebenarnya. Harus benernya. Cium lutut, elastisitas? Ya, ada. Elastis juga bisa. Oke, baik. Seperti apa salah satu nomor yang akan dibawakan oleh pasangan juara ini? Kita lihat. Kayak kelas Ini apa? novice. Hah? Novice dia. Maksudnya caca. Caca. Dari Latin. Dari Latin ya. Oke,